Halo, selamat hari Minggu, Wave Youth Ministry. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu ini, mari kita bersatu dalam doa untuk meminta penyertaan Tuhan dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan-Mu. Di tengah keterbatasan kami, di tengah apa yang terjadi di sekeliling kami yang mungkin hingga hari ini kami tidak bisa mengerti, Engkau masih memberkati kami Tuhan, dan salah satunya melalui teknologi yang kami miliki, sehingga kami bisa beribadah bersama walaupun kami harus tinggal di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan Kau yang berkati pembicaraan firman Tuhan ini, sehingga hanya Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang memberikan kami pencerahan, Roh Kudus-Mu yang memberikan kami penghiburan Tuhan dan kekuatan di tengah situasi seperti ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Kau juga yang berkati hamba-Mu yang berbicara. Biarlah ia dapat berbicara dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga benih firman Tuhan juga dapat tumbuh dalam hati dan pikiran anak-anak-Mu di tempat masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Baik, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, judul yang diberikan kepada saya untuk ibadah di hari Minggu ini, itu judulnya adalah It's Not Up to You, ya. Jadi It's Not Up to You, nggak bisa terserah kamu, ya. Dan kalau boleh saya ganti mungkin It is not up to us, ya, karena saya sendiri ingin jadi bagian dari perenungan firman Tuhan kita gitu. Nah, kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, it is not up to us, nggak bisa terserah kita gitu. Jadi apalagi di situasi sekarang, rasanya kita nggak bisa bebas gitu kan. Kita nggak bisa berbuat terserah kita. Bahkan ada banyak rencana yang sudah kita rencanakan, ada begitu banyak mungkin proyek, mungkin keuntungan yang bisa kita dapatkan ketika sebelum pandemi ini melanda kita semua. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang merasa terperangkap di rumah sendiri. Orang-orang yang nggak bisa dengan bebas keluar rumah, nggak bisa dengan bebas untuk deal bisnis, ya. Bahkan mungkin beberapa di antara kita juga ada satu event besar yang harus kita hadiri yang akhirnya juga batal. Atau bahkan kita ingin mengundang banyak orang untuk hadir di event yang kita buat, tapi akhirnya batal juga gitu. Bahkan oleh karena itu, tema ini menjadi sangat relevan dalam kehidupan kita saat ini. Dan saya akan mengambil dari 1 Petrus 1 ayat 3-7. 1 Petrus 1 ayat 3-7. Di firman Tuhan ini kita akan belajar tentang pengharapan. Karena di tengah ketidakpastian, di tengah perubahan yang ada di sekitar kita, kita memerlukan perspektif yang benar. Terutama perspektif dari kacamata firman Tuhan, sehingga kita bisa hidup dengan bijak dan kita bisa melihat melalui perspektif yang benar. Karena menurut saya dalam menjalani hidup kita mesti punya mindset dan perspektif yang benar. Karena bisa ada dua orang yang melihat satu masalah, tapi yang satu punya perspektif yang benar, yang satu punya perspektif yang keliru. Maka masalah yang sama-sama dilihat yang secara kasat mata seolah-olah sama, bisa dipergunakan untuk kebaikan, untuk salah satu yang memiliki perspektif yang benar gitu. Saya akan bacakan untuk kita semua 1 Petrus 1 ayat 3-7, tapi saya akan bagi ayat ini menjadi dua bagian. Yang pertama saya akan bacakan ayat 3-5, lalu kita lihat apa yang ingin disampaikan oleh penulis, dalam hal ini Rasul Petrus, kepada kita semua. Kemudian kita akan lanjutkan di ayat 6 dan ayat 7. 1 Petrus 1 ayat 3-5 berkata demikian. Terpujilah Allah dan Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, yang oleh rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu kehidupan yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, di sini ada hal yang menarik begitu saya membaca latar belakang dari kitab Petrus ini. Di ayat-ayat yang pertama disebutkan bahwa ada satu pujian dari Rasul Petrus yang disampaikan, yang ditujukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, dia bersyukur tentang kebangkitan yang sudah menyelamatkan dia dari hukuman dan menyelamatkan kita semua dari hukuman yang kekal. Jadi begitu Rasul Petrus ini menyampaikan puji-pujiannya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita juga bisa mengambil satu pujian, ya kan? Kita bisa mengambil
uh, satu ungkapan syukur ketika Tuhan mau mati dan bangkit buat kita. Dan kalau saya kaitkan dengan judul dari khotbah pada minggu ini, It is not up to us, saya rasa walaupun kita nggak meminta Tuhan mati dan bangkit buat kita, Dia akan tetap melakukannya buat kita. Betul apa tidak? Ya kan? Begitu kita diajarin mungkin waktu sekolah minggu tentang Yesus yang mati dan bangkit, sebetulnya kita nggak minta, ya kan? Bahkan kalau boleh saya katakan, kita sama sekali nggak meminta kepada Tuhan, nggak memohon kepada Tuhan untuk mati buat kita gitu. Tapi He did it anyway for us, ya kan? Nah di sini kita belajar bahwa bahkan untuk karya keselamatan pun itu tidak terserah kita. Ya betul bahwa ketika Tuhan mati buat kita, respon kita untuk menerima keselamatan itu. Tapi sebetulnya karya keselamatan itu merupakan inisiatif dari Tuhan, yang pada akhirnya juga itu bukan terserah kita, ya kan? Itu yang hal pertama yang saya pelajari dari kitab awal-awal di kitab Petrus ini, ya kan? Kemudian yang menarik adalah di ayat yang kelima dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi yang memelihara kita adalah kekuatan Allah, dan kekuatan Allah yang disebutkan di sini karena iman kita, ya kan? Jadi saudara bisa melihat setiap pemeliharaan Tuhan dengan kacamata iman, ya kan? Dan adalah saya bisa bilang adalah sebuah berkat bahwa kita bisa bertahan bahkan di tengah situasi seperti ini, ya kan? Gereja masih bisa ada, kebaktian online seperti ini masih bisa ada, itu semua karena penyertaan Tuhan, dan kekuatan Tuhanlah yang menyertai kita sampai sekarang. Dan saya juga belajar bahwa ternyata pemeliharaan Allah itu kekal adanya, karena kalau kita melihat setiap perubahan di setiap kehidupan kita, ya, karena saya ingin membawa topik khotbah ini pada perubahan dalam kehidupan kita, gitu. Karena menurut saya begini, ketika kita lahir sampai sebesar sekarang, ya kalau saya usia udah 33 tahun, mungkin teman-teman ada yang usianya 20-an, ya bahkan ada yang 30-an gitu, atau mungkin ada yang belasan. Dan sejak kita lahir sampai kita sebesar ini, itu semuanya adalah perkenanan Tuhan. Baik perubahan yang kita suka atau enggak, setiap perubahan itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ya bahkan kemarin di GKI Cimahi ada satu program yang sedang kami buat. Ada satu sharing dari satu jemaat, kemudian dia sharing bahwa bahkan kebodohan kita pun Tuhan bisa buat itu menjadi suatu hal yang baik gitu. Bahkan keputusan kita yang salah, rahmat Tuhan tidak pernah gagal bagi kita. Maka teman saya itu bilang bahwa walaupun kita gagal, walaupun kita membuat kesalahan, ya itu tidak mengubah kenyataan bahwa penyertaan Tuhan tetap ada pada kita. Itu yang saya pelajari dari ketika saya mempersiapkan ini. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi perubahan, ya kan, dan bahkan saya bisa katakan bahwa perubahan ini cukup mengagetkan, ya nggak sih? Kalau saya coba refleksikan, mungkin di sekitar bulan Januari, kita semua mendengar tentang wabah ini yang terjadi di Wuhan, di China. Lalu kita menganggap bahwa oke, ini mungkin akan seperti SARS di tahun 2003 atau MERS ya di tahun 2013 kalau nggak salah. Rasanya kita fine-fine aja gitu. Kita melakukan aktivitas sebagaimana adanya. Ya bahkan rasanya nggak ada gereja-gereja yang kayaknya udah siap-siap untuk beli perlengkapan online, ya kan? Semua berjalan seperti apa adanya. Tapi kemudian perubahan itu datang, ya, dan kalau nggak salah di tanggal 16 Maret negara sudah memberlakukan sekolah ditutup, kemudian bekerja juga disarankan untuk dari rumah, ya hingga di saat yang sekarang. Kita menghadapi perubahan yang tidak kita inginkan, ya kan? Dan pada dasarnya perubahan itu nggak bisa kita hindari. Ya, ada satu film yang jadi favorit saya sampai sekarang, filmnya udah selesai, yaitu The Big Bang Theory. Mungkin ada teman-teman juga yang ngikutin. Di episode yang terakhir, ya bagian-bagian episode terakhir, ada satu tokoh di situ namanya Dr. Sheldon Cooper yang akhirnya mendapatkan Nobel. Dia berkata bahwa satu-satunya yang konstan di dunia ini adalah perubahan. Jadi kalau selama kita hidup, ya kita nggak bisa menghindari dari perubahan gitu. Hanya perubahan yang positif atau yang negatif, ya. Dan kita semua rasanya menyukai perubahan yang positif, ya. Kita menyukai perubahan yang tiba-tiba kita dapat berkat gitu kan. Yang tadinya keadaannya biasa-biasa tapi akhirnya punya berkat lebih banyak. Kita yang tadinya
jomblo gitu kan, misalkan tiba-tiba berubah, punya pacar. Ya kita semua menginginkan perubahan yang positif. Tapi apa respon kita ketika kita menghadapi perubahan yang negatif? Ya, itu yang akan kita pelajari di ayat selanjutnya, yaitu di 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Ya kan, dibaca seperti ini. Bergembiralah akan hal itu. Ya, jadi bergembiralah atas hal-hal yang tadi Petrus katakan, entah berupa keselamatan, kemudian pemeliharaan Allah. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya. Saya mau pause dulu di situ ya. Di sini cukup ironi ya. Ironinya begini, karena Rasul Petrus berkata, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Lalu saya akan lanjutkan lagi ya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi kita semestinya tetap bergembira, ya kan? Sekalipun kita berada dalam pencobaan seperti sekarang, ya. Klise memang kalau saya katakan bahwa kita harus berpikir positif. Ya mungkin ada teman-teman rasanya begitu. Kemarin kami diskusi dengan para aktivis di GKI Sinode Wilayah Jawa Barat. Mulai ada stres yang melanda pada para anak muda, dan rasanya kalau mereka seperti saya akan berusaha mencari jawaban lewat buku, biasanya lewat self-help. Kemudian melihat bagaimana stres itu muncul, ya kan? Lalu melihat gimana saya mengatasi depresi dan sebagainya. Ya, lalu kadang diberitahu untuk kita tetap berpikir positif, ya. Tapi yang mau saya katakan di sini bahwa kita nggak bisa sekedar hanya berpikir positif. Kita harus punya iman yang berpengharapan, ya kan? Kita harus tetap punya pengharapan, yaitu yang disebut di ayat yang di atas tadi, di 1 Petrus 1 ayat antara ayat 4 atau ayat 5 berkata soal pengharapan. Dan pengharapan itu seperti jangkar, ya. Jadi pengharapan itu seperti jangkar yang menjaga kapal di tengah badai. Ketika badai datang, kalau jangkarnya kuat, ya jangkarnya lebih dari satu katakanlah, ya, maka kapal itu nggak akan terombang-ambing. Maka ini yang rasanya harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya sekedar harus berpikir positif, ya, mengandalkan diri sendiri, tapi juga mengandalkan kekuatan yang berasal dari Allah, gitu. Dan di ayat yang ke-6 ya, yang saya mau highlight tentang pencobaan, ya, bahwa Tuhan nggak pernah menjanjikan nggak ada masalah dalam kehidupan kita. Tuhan nggak pernah menjanjikan bahwa kehidupan kita akan lancar, kehidupan kita akan baik. Dia nggak pernah menjanjikan bahwa selalu ada rezeki yang kita punya, selalu ada materi yang kita punya. Yang Ia janjikan adalah penyertaan Dia akan tetap ada, dalam hal ini melalui Roh Kudus. Ya, ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Ya, saya mengambil satu ayat dari Roma 8 ayat 26 berkata demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita juga tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi ada Roh Kudus di dalam hidup kita yang harusnya kita, saya bisa katakan, yang harusnya kita dengar, ya, yang harusnya kita biarkan Dia membantu kita untuk membuat pikiran yang positif kita menjadi diisi dengan firman Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar positif, bukan hanya sekedar memberikan sugesti pada diri sendiri, tapi juga beriman kepada Allah yang kudus, ya, Allah yang selalu ada bersama dengan kita, gitu. Jadi begitu kita menghadapi semuanya ini, ya, dan ketika kita menghadapi begitu banyak ketidakpastian ini dan perubahan-perubahan yang tiba-tiba, perubahan-perubahan yang serba nggak pasti, yang bisa kita lakukan adalah tetap berpegang kepada Allah, ya kan? Dan nggak ada satupun di antara kita yang rasanya suka dengan perubahan yang negatif, karena pada dasarnya manusia nggak suka dengan perubahan, ya kan? Tiba-tiba ada satu hal yang terjadi pada kehidupan kita, ya kan, dan itu negatif, kita pasti nggak suka dengan perubahan itu. Tapi yakinlah dan percaya bahwa perubahan apapun perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita, itu Tuhan perkenankan untuk kebaikan kita. Ya, satu ayat dari Roma 8 ayat 28, ayat yang sering kita baca mungkin. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bukan hanya segala sesuatu yang baik, tapi juga segala sesuatu yang rasanya kita anggap ini sebagai hal yang buruk terjadi pada kehidupan kita. Ya, dan
Saya mau tutup dengan satu pola pikir mungkin ya, ketika saya mendapat yang saya dapatkan ketika mempersiapkan ini. Pada saat ketidakpastian terjadi, pada saat perubahan terjadi, pada saat kita nggak bisa bilang bahwa ini terserah saya, ya kan? Kadang kita bertanya alasannya mengapa, betul apa tidak ya? Saya ambil contoh sederhana, misalkan kalau saudara lagi mau terbang, lagi nunggu pesawat untuk pergi, untuk berangkat, lagi nunggu untuk dipanggil untuk masuk ke kabin pesawat, tiba-tiba ada delay, ya, tiba-tiba dikasih tahu bahwa oke, ada delay paling lama 1 atau 2 jam, maka apa respon saudara? Ya kan? Kalau respon saya adalah saya akan tanya kenapa delay, betul apa tidak? Ya kan? Kita selalu terjebak bertanya mengapa. Kita selalu terjebak bertanya alasannya kenapa hal ini bisa terjadi. Dan itu yang banyak terjadi dalam kehidupan kita, ya kan? Dalam pandemi ini juga kita selalu bertanya mengapa ya? Kenapa kok gitu. Saya sempat baca ada di satu artikel, mungkin bukan artikel ya, tapi opini dari netizen, dari warganet yang seolah-olah menyalahkan pemerintah karena kenapa kok waktu COVID pertama kali yang kasusnya baru 2 orang, kenapa kok PSBB nggak diberlakukan sejak itu, kenapa kok nggak travel ban dan sebagainya, ya kan? Selalu demikian, karena kita ini selalu mencari alasannya, kita selalu mencari penjelasan di balik semuanya ini. Itu adalah bagian dari kemanusiaan kita. Tapi yang mau saya kasih tahu sama saudara bahwa terkadang kita nggak mesti tahu alasannya kenapa, betul apa tidak. Yang bisa kita lakukan adalah kita percaya kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Dia yang akan melakukan hal-hal yang baik terhadap kita. Itu yang saya pelajari, ya kan. Jadi ketika perubahan terjadi dalam kehidupan kita, yang kita nggak bisa bilang bahwa ini terserah saya, ya, bahkan di pandemi ini juga, mau saudara punya uang berapapun, saudara tetap nggak akan bisa bebas pergi kemana-mana. Yang tadinya mau liburan, udah nyiapin segala sesuatu juga pada akhirnya nggak bisa pergi juga. Dan kita terjebak bertanya mengapa, ya kan? Dan ketika kita terjebak bertanya mengapa, kita jadi lupa bahwa kita punya Allah yang hidup, kita punya Allah yang sudah bangkit, kita punya Allah yang bisa memberikan kita penghiburan, kita punya Allah yang kita bisa pegang dengan teguh, dan kita percaya Tuhan apapun yang terjadi, saya yakin yang percaya. Saya nggak perlu tahu alasannya kenapa, tapi saya akan tahu nanti. Yang bisa kita lakukan adalah tetap beriman kepadanya. Dan saya mau tutup dengan satu lirik, ya. Ada satu lagu yang menjadi pegangan saya, dan ini jadi salah satu lagu favorit saya ketika saya mengalami masa-masa yang sulit. Judulnya adalah You Know Better Than I. Ini adalah lagu yang menjadi theme song dari lagu Joseph the Prince of Egypt kalau nggak salah ya. Cerita tentang Yusuf yang dari dia anak yang paling dikasihi sampai dia akhirnya ke Mesir, dia mengalami fitnah dan seterusnya sampai akhirnya dia menjadi raja. Ya. Di liriknya berkata demikian, You know better than I. Ya, you itu Tuhan, know better than I. Ya, artinya Tuhan lebih tahu daripada saya. Kita nggak bisa terserah kita juga, it's not up to us juga. Jadi you know better than I, you know the way. Lalu kalimat yang terakhir yang bikin saya terkesima luar biasa dengan lirik ini, dia bilang begini, I've let go the need to know why. I've let go the need to know why. Saya melepaskan kebutuhan saya untuk bertanya alasannya kenapa. Saudara mungkin berada dalam situasi yang tidak mengenakan, dan saudara terjebak untuk bertanya mengapa. Ketika saudara udah nggak bisa lagi bebas kemana-mana, ketika nggak bisa lagi terserah kita sekarang, it's not up to us anymore. Tapi satu hal yang bisa saya katakan sama saudara, kita nggak perlu tahu alasannya mengapa, tapi kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang dengan kekuatannya bisa memelihara kita. Dan biarlah ini menjadi perenungan kita masing-masing di rumah, di tengah pandemi ini, di tengah bersama dengan keluarga. Lepaskan untuk mengetahui, lepaskan untuk kebebasan kita untuk bertanya mengapa. Kita nggak mesti tahu kenapa hal ini bisa terjadi. Ada begitu banyak penjelasan, bahkan dari teolog-teolog juga menjelaskan banyak-banyak hal. Ada yang bilang bahwa ini kutuk, ada yang bilang bahwa ini adalah teguran buat manusia, ya kan? Pada dasarnya manusia akan selalu mencari penjelasan. Tapi ini yang suggestion saya buat saudara, biarlah kita menghidupi apa yang lirik ini katakan ya. I've let go the need to know why. Karena satu-satunya yang konstan dalam kehidupan ini adalah penyertaan Tuhan. Walaupun perubahan itu akan terjadi dalam kehidupan kita, tapi Tuhan akan selalu menolong kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur
Untuk perenungan yang singkat ini kami belajar dari kitab Petrus. Kami belajar bahwa udah bukan lagi terserah kami udah nggak bisa lagi keluar dengan bebas, nggak bisa lagi pergi-pergi dengan bebas. Mau sebanyak apapun yang kami punya, kami tetap nggak bisa bebas Tuhan, udah nggak bisa terserah kami lagi. Tapi kami yakin percaya Tuhan bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Kami juga ingin melepaskan rasa penasaran kami Tuhan untuk bertanya kenapa hal ini bisa terjadi. Jadi ketimbang kami bertanya kenapa, kami lebih baik untuk menaruh pengharapan kami kepada Engkau. Karena kami yakin percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak meninggalkan kami. Kau yang berkati Tuhan setiap pelayanan yang ada di Wave Youth Ministry, baik itu melalui IG Live, YouTube, Instagram, maupun hal-hal yang lain sebagainya, biarlah pelayanan ini juga dapat tetap menjadi berkat bagi anak-anak-Mu, terutama kaum muda yang ada di Wave Youth Ministry ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman Youth, kita bersyukur boleh mengikuti kembali ibadah minggu ini dengan baik. Dan sebagaimana firman Tuhan yang tadi sampaikan, mengingatkan kita bagaimana Tuhan memegang hidup kita. Dan di dalam segala situasi yang kita nggak bisa kontrol hari ini, Tuhan tetap punya rencana bagi hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita memohonkan berkat daripada Tuhan saja. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa Surgawi dan melalui keselamatan yang Tuhan Yesus berikan, dan pertolongan kekuatan daripada Allah Roh Kudus boleh menyertai kami mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapan seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebut nama Bapa, yaitu Dia orang kayak gini nih nggak akan sadar bahwa dia udah tenggelam sama pelayanannya sendiri. Orang ini tuh pelayanan cuman buat muasin egonya. Rainer, Father, kamu kenapa Rainer? maaf kok, saya ketiduran. Rainer, tapi kenapa kamu gelisah? Jujur kok, tadi saya mimpi, tapi terasa nyata banget. Saya sepertinya udah masuk geng kapak, geng iblis kok. Bukan. Sebenarnya saya sejujurnya kok, saya merasa sudah sangat sombong dalam pelayananku. Rainer, manusia memang lemah, tapi untungnya kamu bisa sadar akan hal itu. Rainer, Tuhan tidak akan pernah melepaskan tanganmu dari tangannya. Seperti yang sudah dibilang dalam 1 Petrus 1 ayat 5, yang berbunyi demikian. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir.
untuk penguatan dan penghiburannya. Happy Sunday Wave Youth Ministry. Balik lagi sama gua. Kali ini gua mau ngajak kalian untuk lebih semangat dulu. Pertama kalian harus berdiri. Setelah itu kalian bisa angkat jempol kalian, lalu digoyangkan sambil dinikmati. Asik, 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 asik. Nah, setelah itu gua baru masuk warta nih. Warta pertama datang dari prayer request, dimana kalian bisa langsung menghubungi nomor CAC Box ini. Nah, di sini kalian bisa untuk aduh Ci, gue punya masalah ini, atau Ci, gue punya pergumulan ini nih, ataupun topik permasalahan yang kalian sedang hadapi saat ini. Nah, di situ kita bakal mendoakannya di setiap hari Rabu di jam 8 di Instagram live @waveyouthministry. Jadi pastikan kalian ikut join, dan di sana kita akan bersama-sama satu hati dan untuk satu doa bersama-sama teman-teman semua. Oke? Jadi jangan lupa ikut join. Oke? Selanjutnya datang dari persembahan, dimana kita sudah bisa persembahan lewat QR code. QR code Wave Youth Ministry. Let's check it out. Melalui beberapa aplikasi seperti BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, dan lain aja. Caranya tinggal buka aplikasi yang akan digunakan, pilih option scan atau pay. Nah, udah itu masukin deh nominalnya. Oke, selanjutnya ada lagi nih. Gua mencium aroma-aroma yang ulang tahun. Mari kita lihat. Let's check it out. Happy birthday, panjang umur sehat selalu, Tuhan berkati, dan semakin sabar melewati pandemi corona ini. Oke? Selanjutnya, gua selalu senang untuk mengingatkan kalian untuk stay connected bersama dengan komit kalian dengan cara komit online. Oke? Dan jika kalian ingin mengetahui update terbaru tentang Wave Youth Ministry, kalian bisa langsung aja cek di @waveyouthministry dan juga di Instagramnya @youth1wave. Kalian tungguin aja sana. Pantengin terus, oke, see you. Sebentar, gue punya pertanyaan, tebak-tebakan. Jalanan di Bandung yang paling serem apa? Coba jawab. Nah, gue kasih tau, namanya Gunung Batuk. Bayangin kalau Gunung Batuk, gempa bumi, longsor, semakin gak lucu. Ya udah, sekian ya. Pesan deh, God bless. Searching for worldly love, but I found everything has changed. There's nothing in this world that could ever satisfy me, but your love stands still, even when everything changed. Overwhelming, never changing, never ending, always fulfilling. Your love accepts my brokenness. You redeem all my sins, and now I've been set free.
for worldly love, but I found His love's unconditional. There's nothing compared to you, for your love is everlasting.